RUU TNI yang menuai polemik, kita akan membahas hal ini bersama dengan Bang Lusius Karus, peneliti Formapi, dan bergabung juga bersama kami Laksamana Muda Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kapus Pen TNI periode 2010-2014. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam semuanya, selamat malam semua. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Lusius terlebih dahulu. Bang Lusius, sebelum kita membahas lebih dalam berkaitan dengan substansi RUU TNI, menurut Anda polemik yang belakangan terjadi, pembahasan dilakukan di Hotel Bintang 5, apakah hal ini hal yang lumrah seorang, maksud kami anggota DPR melaksanakan rapat untuk mengebut sebuah RUU di Hotel Bintang 5? Apakah menurut Anda ini sesuatu hal yang lumrah atau memang ada perlakuan khusus di RUU TNI ini? Seperti apa analisis Anda, Bang Lusius? Saya kira sih di periode-periode sebelumnya selalu ada saja rapat pembahasan RUU yang dilakukan DPR di hotel, ya, dan itu biasanya terkait dengan konsinyering seperti yang dilakukan oleh DPR di proses pembahasan terkait revisi Undang-Undang TNI ini, ya. Kan yang jadi masalah publik sekarang ini bukan soal perpindahan tempat pembahasan dari DPR ke hotelnya, ya, tapi soal bahwa pada saat yang sama sekarang ini pemerintah itu sedang menggaungkan kampanye soal efisiensi anggaran, karena pemerintah merasa bahwa anggaran kita itu tidak cukup untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, ya. Jika kemudian DPR dan pemerintah justru memilih melakukan rapat di hotel untuk membahas RUU, itu kan terlihat ironi atau kontras dengan apa yang kemudian jadi kampanye efisiensi dari pemerintah. Ya, tadi juga kita dengarkan klarifikasi dari Wakil Ketua DPR, kenapa kemudian rapat konsinyering ini dilakukan di DPR. Dia bilang karena demi efisiensi rapat itu ingin dikebut 2 hari di hotel, ya. Ini kan kontradiktif, mau efisien dikebut dalam 2 hari konsinyeringnya, tapi justru dilakukan di hotel yang kita tahu tempat itu pasti mengeluarkan biaya menggunakannya, ya. Jadi banyak hal yang terlihat kontradiktif yang membuat publik kemudian merasa bahwa ada yang tidak sejalan gitu antara apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah dan juga DPR dengan apa yang mereka lakukan sendiri gitu. Baik, artinya Bang Lusius ada semacam pemaksaan begitu di tengah RUU, maksud kami di tengah efisiensi anggaran dilakukan pula rapat di Hotel Bintang 5. Apakah memang menurut Anda ada kepentingan khusus di RUU TNI sehingga kemudian harus digelar secara sedikit eksklusif begitu ya di Hotel Bintang 5, dan informasinya juga kan harusnya 4 hari digelar tapi diefisiensikan menjadi 2 hari. Seperti apa Anda lihat? Apakah memang RUU TNI ini ada maksud tertentu sehingga ini harus digelar di hotel, atau seperti apa yang menurut Anda? Ya, kita bisa membaca gitu ya kecenderungan dari apa yang terlihat selama proses pembahasan RUU ini. Pertama, kita mesti tahu dulu bahwa RUU atau revisi Undang-Undang TNI ini diusulkan oleh DPR yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Itu pun masuknya itu baru di bulan Februari, sementara Prolegnas Prioritas sudah disahkan di akhir tahun 2024 lalu. Itu artinya ini keputusan belakangan, ya. Ada 2 RUU prioritas yang masuk belakangan di daftar prioritas 2025, ya. Ada RUU TNI ini dan juga ada RUU BUMN, ya. Yang lucunya BUMN, bahkan undang-undangnya sudah disahkan baru masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 di website DPR, ya. Dan sejak Februari lalu pada 11 Maret 2025 lalu RUU revisi Undang-Undang TNI ini kemudian mulai dibahas oleh DPR. Itu artinya baru beberapa hari yang lalu. Dari waktu yang disediakan oleh DPR hingga keinginan mereka untuk kemudian mengesahkan RUU ini sebelum reses pada tanggal 20 Maret nanti, ya, ini waktunya sangat terbatas, ya, dan mereka ingin ini kemudian segera disahkan. Itu artinya ada sesuatu yang kemudian menurut DPR dan pemerintah harus dilakukan secepatnya dalam proses pembahasan RUU TNI ini. Ada kepentingan yang nampaknya bisa kita baca dari pasal-pasal yang kemudian diputuskan untuk dirubah dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Dan saya kira untuk itulah kemudian RUU TNI ini ingin dibahas cepat-cepat dan bila perlu kalau bisa sembunyi-sembunyi di hotel, karena misalnya ada protes terkait dengan pasal 47, ada penambahan kementerian lembaga yang boleh diduduki oleh aparat TNI, ya. Walaupun misalnya berdebat soal apakah itu masuk dalam kategori divisi fungsi, apakah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung Gumelar itu,
Saya kira sih itu nggak penting. Fakta bahwa ada penambahan 6 lembaga dari 10 yang kemudian ada dalam Undang-Undang TNI sekarang, itu adalah perluasan tempat yang kemudian bisa diduduki oleh personel TNI. Dan oleh masyarakat sipil itu kemudian dianggap ada peluang kembalinya apa yang kemudian di masa Orde Baru disebut sebagai dewi fungsi, ya. Dan saya kira perlu diketahui juga bahwa kenapa kemudian perlu menyuarakan sesuatu saat proses pembahasan RUU, gitu ya. Karena RUU TNI ini tidak hanya kemudian berdampak atau mengikat TNI saja, gitu ya. Ini mengikat seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kemudian rakyat perlu diberikan ruangnya untuk ikut terlibat dalam proses pembahasan, gitu ya. Jadi ketika kemudian DPR ingin supaya ini segera disahkan, lalu ini dibahas di hotel mewah, ya, publik kemudian merasa ini ada misi tersembunyi yang kemudian ingin atau tidak ingin diketahui oleh publik, ya, begitu, Mas Said. Selain karena mempercepat dikejar oleh masa reses tadi begitu ya, ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Apakah ada yang ditutupi atau seperti apa? Kita akan tanyakan kepada Bang Iskandar Sitompul selaku Kapus Pen TNI periode 2010-2015. Bang Iskandar, seperti apa Anda melihat polemik ini? Banyak kemudian yang mempertanyakan kenapa sih RUU ini harus digelar secara, ada yang curiga bahwa ini digelar secara tertutup, dipercepat begitu. Seperti apa perspektif Anda sebagai internal dari TNI, pernah menjadi bagian dari internal? Silakan Bang Iskandar. Ya, selamat malam semuanya. Jadi saya mau menyampaikan begini. Tadi dikatakan perspektif saya bagaimana. Sebelum saya menjawab itu, saya mau menyampaikan begini. Masalah revisi undang-undang itu adalah menurut saya, dan saya pernah jadi Kapus Pen TNI itu adalah hal yang biasa, ya kan? Yang penting dia sudah berjalan 5-10 tahun. Kita pada saat reformasi itu sudah berjalan 21 tahun. Sehingga rapor TNI, coba kita lihat, rapor TNI sampai dengan sekarang, 21 tahun setelah reformasi. Kita lihat survei-survei di mana-mana. Selalu mengatakan TNI adalah yang terbaik. TNI di sini artinya apa? Memperlihatkan loyalitasnya, kesetiaannya kepada bangsa dan negara ini, kepada rakyatnya. Nah, setelah ini 21 tahun, dulu saya tahun 2015 sebelum saya pensiun, kita sudah mencoba akan merevisi ini. Namun di sini anggota dewan kita yang terhormat di Komisi 1, saya masih ingat sekali Pak TB Hasanuddin ada di sana. Oh, ini jangan dulu, jangan dulu. Berarti dari penilaian kita pribadi itu belum bisa mendapat nilai yang positif atau belum dapat diterima. Makanya sekarang setelah 21 tahun, dulu baru 10 tahun itu, 11 tahun. Sekarang setelah 21 tahun diterima oleh DPR, diterima oleh kalangan-kalangan lainnya. Apalagi tadi Pak Sumidasko mengatakan sudah melalui tingkatan-tingkatannya, ada masyarakat juga diundang dan lain sebagainya. Mungkin bukan semua yang diundang. Di sini saya bukan membela TNI. Yang ditakutkan potensi dwi fungsi ABRI akan kembali lagi. Saya yakin, saya percaya, saya sama pendapat dengan Pak Agung Gumelar, tidak akan mungkin terulang lagi. Kenapa? Controlling oleh masyarakat sekarang itu beda dengan controlling pada saat masa Orde Baru. Jadi saya menghimbau kepada seluruh elemen, apakah itu NGO, apakah itu pengamat masyarakat, jangan pernah khawatir. TNI itu sangat setia. TNI itu sudah loyalitasnya sangat tinggi 21 tahun ini. Tentunya raport baik yang diberikan oleh tim survei tentunya perlu kita apresiasi. Kembali ke tadi, apakah terburu-buru? Apakah perlu ditakutin? Apa bagaimana? Saya katakan tadi, tidak terburu-buru. Saya sampaikan di sini, sebelum saya pensiun 2014, pas kita pernah mencoba di situ, tapi belum diterima. Sekarang setelah berjalan 10 tahun baru diterima. Tentunya ini tidak cepat. Ini sudah wajar-wajar saja bahwa sesuatu itu setelah 10 tahun, setelah 20 tahun itu perlu kita revisi sesuatu itu untuk melengkapi agar lebih baik untuk kepentingan nasional kita, untuk rakyat kita semuanya. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kalau dibilang terburu-buru, saya sampaikan di sini, tidak sama sekali. Bukan karena saya TNI, tidak. Sebenarnya dalam hal ini, saya nanti mau menghimbau sebenarnya kepada pengamat dan lain sebagainya. Yang sangat kita pentingkan, tadi dikatakan potensi dwi fungsi ABRI akan muncul.
Ini baru potensi. Yang kita sangat khawatirkan sebenarnya adalah korupsi yang begitu masifnya di negara kita ini. Kenapa mereka tidak mengatakan ke Dewan kita yang terhormat, hayo itu undang-undang pemberantasan aset cepat. Ini yang harusnya sebenarnya mereka berpikir ke sana. Kenapa TNI selalu dikucilkan, padahal TNI sudah benar-benar dia setia, dia punya kesejahteraan kecil, dia punya kehidupan dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak perlu utarakan di sini. Ini yang mau saya sampaikan kepada NGO, kepada pengamat masyarakat, dan kepada teman-teman kita punya mahasiswa kita dan dimanapun berada. Ini Mas Said yang bisa saya sampaikan sementara ini. Baik, Bang Syarah, artinya ini wajar saja dari sisi waktu, kemudian tidak ada juga upaya menutupi, karena ada juga yang memastikan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran begitu ya, akan kembali di fungsi ABRI atau di fungsi TNI. Saya mau ke Bang Lusius. Bang Lusius, kita membicarakan mengenai RUU TNI ini. Ada penambahan perluasan begitu ya di 16 pos kalau tidak salah. Menurut Anda, apakah memang penambahan sektor ini, lalu kemudian seperti yang dikatakan juga oleh Bang Iskandar bahwa tidak perlu ada kekhawatiran akan kembalinya di fungsi TNI. Menurut Anda seperti apa? Saya kira kekhawatiran itu bagus kalau itu justru terjadi sebelum undang-undangnya disahkan. Kalau undang-undangnya disahkan, tidak ada waktu lagi untuk khawatir karena saat itu eksekusi yang terjadi, ya. Jadi kalau masyarakat sipil, NGO, publik umumnya khawatir saat proses pembahasan undang-undang, mestinya itu sesuatu yang bagus buat DPR dan pemerintah, ya. Bahwa ada kepedulian publik untuk kemudian ikut bergabung, ikut berpartisipasi untuk menyempurnakan undang-undang TNI ini. Tapi supaya publik kemudian bisa terlibat, ya DPR dan pemerintah harus membuka diri terhadap masukan-masukan, ya. Tadi juga dikatakan bahwa dalam berbagai survei TNI itu memang menempati posisi yang selalu dipercaya oleh publik. Itu betul sekali gitu. Tapi itu dengan undang-undang TNI yang lama, ya. Kita belum tahu dengan respon publik yang sedemikian cenderung negatif terkait proses pembahasan sekarang, apakah nanti TNI masih dipercaya publik ketika kemudian diberikan tambahan perluasan kewenangan seperti yang ada di revisi undang-undang TNI yang sekarang. Ya, jadi saya kira sih tidak ada soal banget terkait dengan kepercayaan publik terhadap TNI yang terjadi selama ini, ya. Tapi itu tidak kemudian bisa jadi alasan revisi undang-undang TNI ini memperluas kementerian atau lembaga yang boleh ditempati oleh TNI. Karena kita tahu pemberian peluang seperti itu bisa pada saatnya salah digunakan, ya. Dan itu yang terjadi saya kira dengan kalau kita bicara soal kasus korupsi juga, gitu, ya. Ketika kemudian ada peluang untuk melakukan penyimpangan, penyalahgunaan, ya peluang itu selalu bisa digunakan oleh orang-orang yang kemudian memburu jabatan, memburu harta dan lain sebagainya. Ya, jadi saya kira kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat sipil bukan berarti mau menjelek-jelekan TNI, justru kita mau mendukung TNI yang selama ini sudah dipercaya oleh publik agar semakin kuat. TNI harus bisa dipastikan terus profesional, ya, dan profesional itu harus ditunjukkan dengan misalnya mempertahankan 10 lembaga yang selama ini sudah diberikan oleh undang-undang TNI yang lama, memperluas kewenangan itu untuk menduduki jabatan sipil lainnya di kementerian lembaga. Itu beresiko, apalagi misalnya di kejaksaan. Apa yang kemudian bisa dijelaskan dengan misalnya relevansinya dibolehkannya TNI untuk duduk di kejaksaan? Padahal kita tahu itu adalah lembaga penegak hukum, gitu ya, yang yang mesti harus diduduki oleh orang-orang yang paham hukum, gitu ya. Ketika kemudian yang ditempatkan di situ nanti militer, kira-kira bagaimana kemudian menjelaskan itu secara rasional, ya, gitu. Baik, Bang Lusius, tapi kan ada banyak juga teman-teman dari masyarakat sipil yang mempersoalkan bahwa kurang melibatkan publik begitu berkaitan dengan pembahasan RUU. Apakah menurut Anda pembahasan ini cenderung tertutup atau memang sudah melibatkan publik juga namun belum maksimal, atau seperti apa Anda lihat, Bang Lusius? Saya kira selama ini hampir semua RUU, gitu ya, memang selalu ada tahap di mana DPR membuka ruang untuk RDPU, rapat dengar pendapat umum, gitu ya, dengan wakil dari masyarakat sipil atau akademisi, gitu ya. Dan itu selalu dijadikan oleh DPR sebagai alasan untuk menyebut bahwa satu RUU itu
sudah memenuhi unsur partisipasi publik dalam proses pembahasannya, gitu ya. Padahal kan kita tahu kalau kita lihat di website DPR tidak ada informasi apapun terkait revisi undang-undang TNI yang kemudian bisa diakses oleh publik, gitu ya. DPR hanya menganggap bahwa mereka sudah memenuhi prinsip partisipasi publik dengan mengundang beberapa pihak. Padahal kita tahu ada begitu banyak orang yang kemudian bisa didengarkan suaranya yang muncul melalui media sosial dan media massa, gitu ya. Kenapa kemudian misalnya informasi-informasi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini tidak pernah diupload langsung oleh DPR kalau mereka kemudian ingin mendapatkan masukan dari publik? Tadi Pak Dasko itu baru menyampaikan draft RUU yang mereka siapkan itu ke wartawan saat konferensi pers. Itu bagaimana bisa kemudian orang kemudian diharapkan bisa memberikan pendapatnya ketika kemudian draftnya saja baru dikasih saat orang sudah mulai protes, ya. Jadi saya kira proses-proses seperti ini yang kemudian perlu dibenahi, ya. Kalau mau bicara terbuka, kalau mau bicara partisipatif, ya sediakan informasinya setiap saat, ya, kepada publik. Itu yang tidak bisa kita temukan satupun di website DPR saat ini, salah satu media informasi ofisialnya DPR, ya, gitu. Baik, mengenai transparansi pelibatan publik ini belum maksimal begitu dilakukan oleh pihak DPR, khususnya berkaitan dengan RUU TNI. Saya mau ke Bang Iskandar. Bang Iskandar, kembali mengenai perluasan sektor-sektor yang bisa diduduki oleh TNI aktif tadi, salah satunya Bang Lusius tadi menyebutkan ada Kejaksaan Agung begitu ya, ada cyber, narkoba, ini kemudian hal yang dipermasalahkan atau menjadi bahan diskusi lah di ruang publik. Menurut Anda, apakah kewenangan atau perluasan kewenangan ini akan bisa dipastikan bahwa TNI akan tetap profesional dan menjaga netralitas dengan kewenangan 16 pos yang sudah diperluas itu, Bang Iskandar? Ya, jadi pertama saya terima kasih ke Pak Alusius ya, bahwa tadi secara terbuka mengatakan TNI itu sudah baik sampai dengan sekarang, dan khawatir dengan undang-undang atau revisi ini akan menjadi katakanlah kurang baik gitu ya, atau mungkin akan ada cacatnya. Untuk Pak Alusius kita berdoa ya, kita sama-sama berdoa di sini. Saya yakin, saya percaya TNI itu sudah gimana ya, dia sudah introspeksi banget loh ya. Saya 40 tahun ya baru pensiun, itu introspeksi banget bagaimana sebenarnya TNI itu harus melangkah dan bersih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk penambahan ya, saya rasa misalnya di Kejagung ya, Kejagung, kita TNI memang tidak mempunyai jurusan hukum yang diciptakan di Akabri, tetapi kita mempunyai wajib militer dan lain sebagainya, itu ada hukum, ada juga orang teknik untuk bangun kapal dan lain sebagainya, dokter dan lain sebagainya. Kita punya banyak seperti itu ya. Nah, untuk masalah di Kejaksaan Agung ini, saya rasa tentunya kalau ada permintaan baru diberikan, itu satu. Kedua, kita juga memberikan setelah ada seleksi di dalam internal kita. Kita tidak akan memberikan TNI yang jelek kepada instansi luar. Kita tidak pernah diberikan begitu. Itu adalah yang saya alamin ya selama saya aktif sampai tahun 2015. Kita akan memberikan keluar, itu adalah orang-orang yang hebat, yang jempolan, supaya dia di sana bisa membuat nilai tambah. Ya, contohnya, saya bukan membesarkan diri saya. Saya pernah di Polhukam, Politik Hukum dan Keamanan. Zaman itu Deputi Pertahanan Negara. Apa yang ada di sana? Di sana itu adalah tong sampah. Saya disuruh merapikan bagaimana ada keributan, tanda petik ya. Ada di situ Kementerian Dalam Negeri, ada di situ Kementerian Kehutanan, ada di situ Menteri PU. Dalam rangka apa? Hanya ingin membuat jalan, tapi di daerah situ adalah hutan lindung. Nah, saya juga tidak tahu sebenarnya bagaimana ilmu itu. Ya, saya seorang tentara, nggak tahu saya ilmu itu. Tapi kita ya otodidak lah ya, kita panggil sana sini, akhirnya clear semuanya itu. Ini saya menyampaikan bukan berarti saya hebat, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikembangkan ini kan dari 10 jadi 16 ya. 10 jadi 16. Di sini saya lihat ada cyber. Ini sangat penting di kemudian hari, cyber itu. Bahkan kita TNI sudah menciptakan keahlian-keahlian cyber yang untuk di kemudian hari, kenapa kita tidak boleh ketinggalan. Kedua, di situ ada narkoba. Narkoba kita kan tahu ini musuh bangsa kita. Anak-anak muda kita yang jadi pemimpin masa depan,
manakala dia kena narkoba, habislah dia semuanya. Bukan berarti institusi lain itu tidak hebat, sudah hebat semuanya. Alangkah indahnya kalau kita bersama-sama mempunyai keahlian, mari kita berantas narkoba ini supaya tidak, ya kalau saya lihat kita narkoba ini udah di mana-mana. Mari kita sama-sama, mari kita sama. Dan ada satu lagi saya lihat masalah kalau saya tidak salah di KKP, Kelautan Kementerian dan Perikanan. Ini saya sampaikan di sini, Itu semua persenjataan yang ada zaman saya ya, tak sampai 2015. Saya sampaikan 2015. Itu semua kapal-kapal patroli KKP itu 12,7-nya itu semua pinjam dari Angkatan Laut, dari TNI, pinjam ke Mabes TNI disposisi Angkatan Laut. Kita yang memberi pembekalan, kita yang melatih semuanya. Jadi saya rasa dari dulu sudah ada tercipta sinkronisasi dan harmonisasi. Tentunya mungkin di sini anggota dewan ataupun yang lain-lain menganggap mungkin boleh begitu ya. Tapi tentunya itu semua atas permintaan. Kalau nanti permintaannya ke Mabes TNI kepada apakah Angkatan Laut apa siapapun itu, tentu seleksi lagi. Kita akan berikan yang terbaik. Ini pengalaman saya. Hampir 4 tahun saya selalu ada di samping Panglima TNI zaman itu Pak Agus Wartono, Pak Muldoko, selalu di sampingnya. Bagaimana kita diskusi untuk memberikan orang yang terbaik kepada kementerian dan lembaga. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Baik, Bang Lusius, saya ingin meminta tanggapan Anda bahwa nanti ketika pun itu telah disahkan, lalu kemudian katanya TNI yang dipilih itu sudah akan memenuhi standar kualitas terbaik lah ya, Pak Bang Iskandar ya. Seperti apa respons Anda, Bang Lusius? Katakan banyak juga yang mempersoalkan bahwa ada jabatan-jabatan yang sebetulnya tidak perlu diberikan oleh kepada teman-teman di TNI karena itu akan memberikan dampak terhadap supremasi sipil misalnya. Itu seperti apa yang Anda lihat dari kacamata Anda, Bang Lusius? Saya kira kita bicara soal undang-undang ya, soal kebijakan nasional ya, soal sesuatu yang kemudian bisa mengikat kita bukan hanya hari ini, bukan hanya 5 tahun, tapi jika perlu 20-25 tahun ya. Jadi kita harus kesampingkan misalnya kepercayaan kita, keyakinan kita, perasaan kita gitu ya. Kita harus pastikan bahwa undang-undang yang kita bikin itu bisa mengikat seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma TNI saja dalam hal ini ya. Jadi saya kira harus objektif dan objektif yang pertama bicara soal TNI ya, dia itu adalah alat pertahanan negara, dia dilatih untuk berperang, itu yang utama ya. Itu mau yang bergelar SH, mau yang bergelar dokter, mau apapun yang kemudian, tapi dia adalah anggota TNI, semuanya kemudian dilatih untuk tujuan peperangan. Ya, saya kira itu alasan utama kenapa kemudian kita harus hati-hati ketika membuka ruang di Undang-Undang TNI agar prajurit itu bisa menempati posisi di Kementerian Lembaga Sipil. Dan kita tahu bahwa Kementerian Lembaga ini itu adalah organisasi-organisasi politik. Sesuatu yang kemudian pada saatnya itu bekerja di bawah tuntunan kepentingan politik. Itu berbanding terbalik dengan apa yang kemudian menjadi prinsip kerja TNI profesional, mengikuti perintah untuk tujuan kepentingan pertahanan negara ya. Kontradiksi itu yang kemudian perlu untuk dipikirkan dalam proses pembuatan regulasi untuk memastikan kita tidak sedang menghasilkan undang-undang yang justru akan menghancurkan profesionalisme TNI, justru akan menghancurkan demokrasi kita ya. Dan ini sebenarnya teriakan masyarakat sipil ini untuk melindungi TNI sendiri gitu ya, agar tidak kemudian terombang-ambing dengan kepentingan politik yang selalu hidup gitu ya di kementerian lembaga yang memang rata-rata kemudian dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa ya. Jadi saya kira sih logis betul apa yang kemudian diteriakan oleh masyarakat sipil untuk memastikan TNI tetap kuat, TNI tetap profesional, ya jangan kemudian terjebak pada permainan politik dengan kemudian diberikan posisi di kementerian lembaga itu. Baik, saya langsung meminta respons Anda, Bang Iskandar, berkaitan pernyataan Bang Lusius tadi, bahwa ya sebenarnya TNI juga harus menjaga profesionalitas, jangan terlalu banyak terlibat untuk urusan politik yang rawan dipolitisasi. Seperti apa tanggapan terakhir Bang Iskandar, singkat saja? Oke, kalau menurut saya yakin dan saya percaya sama Pak Lusius dan kita semuanya juga, Pak Said ya, TNI itu saya yakin, saya percaya, karena TNI lahir dari rakyat.
TNI lahir, saya ulangi lagi, TNI lahir dari rakyat. Dia tidak akan mencederai hati rakyatnya. Dia akan berusaha seprofesional mungkin. Bukan karena saya TNI, tapi saya yakin dan percaya 21 tahun adalah raport yang cukup lama. Kalau kita kuliah itu 25 tahun udah doktor itu, atau PhD kita itu. Ya 21 tahun atau ya udahlah, udah profesor, udah semua kita itu. Ini menurut saya. Mudah-mudahan dalam mengatakan ini kepada semua para pemirsa Berita Satu, saya tidak salah. Saya yakin dan saya percaya TNI akan lebih baik dan TNI akan lebih mengayomi seluruh masyarakat karena dia sadar dia lahir adalah dari rakyat. Demikian singkat saya. Baik, kita akan nantikan seperti apa perjalanan pembahasan RUU ini begitu ya. Penting tadi dikatakan oleh Bang Lusius bahwa kritik, kekhawatiran itu diperlukan untuk kemudian menjaga, mengawasi jalannya pembahasan RUU TNI. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Bang Lusius Karus, peneliti Formapi, dan Bapak Laksamana Muda Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kapus PNTNI 2010-2014. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam semuanya, terima kasih. Malam, Pak Iskandar. Terima kasih Pak.